Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di video TTL Indonesia. Nah, di video kali ini kita akan bahas part terakhir dari operasi bilangan pecahan. Tepatnya kita akan belajar mengurutkan pecahan. Kalian bisa lihat dulu bagian-bagian atau basic materi pecahan lainnya yang udah ada di channel ini. Teman-teman bisa cek playlist matematika super dasar. Buat teman-teman, jangan lupa kasih like dan subscribe ke channel ini untuk mendukung admin memproduksi video-video berikutnya. Oke teman-teman, jadi basic dari mengurutkan pecahan ini kita belajar dari pecahan yang jenisnya sama terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita masuk ke persentase. Nah, di sini udah jelas dong ya. Kita bisa melihat dari angka sebelum persennya. 36 itu lebih kecil dari 40. 40 lebih kecil dari 121,1. Itu gampang banget. Tapi masalahnya muncul ketika di dalam persentase ini adalah bilangan desimal. Nah, kita akan masuk ke mengurutkan pecahan desimal. Jadi pecahan desimal itu diurutkan berdasarkan pasti minus dan plusnya dulu ya. Kalau yang minus pasti lebih kecil daripada yang plus. Lalu angka di depan koma, lalu baru angka di belakang koma. Kita ambil contoh, soalnya adalah urutkan dari yang terbesar. Nah, ada yang positif, ada yang negatif. Berarti yang negatif ini jelas kita pinggirin dulu ya teman-teman. Nah, hati-hati ketika mengurutkan desimal, kita nggak semata-mata langsung lihat angka di belakang komanya. Ini 40, ini 200, kemudian ini 3. Berarti urutannya 200, kemudian 40, kemudian 3. Nggak ya. Kita harus samain dulu jumlah angka di belakang komanya. 0,40 itu sama dengan 0,400 ya. Mau ditambah 0 seberapa banyak akan tetap sama. Lanjut 0,208 lalu 0,3. 0,3 sama dengan 0,300. Nah, tinggal diurutin mana yang paling besar. Jelas ya, 0,400 dulu atau 0,40, lalu 0,3, lalu 0,208. Nah, tinggal yang negatif nih. Jangan lupa ya, kalau yang negatif berarti yang minusnya ini 0,2 dulu. Baru minus 0,4. Kita lanjut lagi mengurutkan pecahan bersusun. Nah, jadi pecahan bersusun itu pasti akan challenging ketika kita mengurutkan. Nah, kita kasih contoh dulu. Nah, kita mulai dari membandingkan pecahan terlebih dahulu. Misal ada 2 pecahan bersusun, mana yang lebih besar? Nah, kalau mau cara yang simple, teman-teman bisa kali silang. Udah ada 2/21 sama 4/10. Kali silang 10 kali 2. Itu di sini nilainya 20, ditaruh sini. Kemudian 21 kali 4. Itu 84. Jelas, yang lebih besar adalah yang sebelah kanan. Kenapa kita bisa pakai cara ini? Karena dengan cara ini, penyebutnya udah sama. Yaitu 21 dikali 10. Nah, ini kalau teman-teman ingat cara menjumlahkan 2 pecahan. Jadi 2/21 tambah 4/10. Kita bisa kalikan penyebutnya. Nah, lalu kita kali silang. Ya, penyebutnya udah sama, 21 kali 10. Jadi kita bisa tentukan yang lebih besar adalah si 84 tadi, atau 4/10. Nah, misal kita punya soal kedua, ada 3 buah pecahan. Nah, kita bisa banget mengubahnya ke desimal, ya, supaya lebih cepat untuk mengurutkan. Tapi kita kasih contoh kalau kita urutkan dengan cara menyamakan penyebut. Kita harus nyamain penyebutnya jadi berapa? Kali aja 5 kali 2 kali 6. Itu 60. Bisa, atau dengan mencari KPK-nya. KPK-nya adalah 30. Ya, jadilah penyebutnya ketiganya adalah 30. Lalu pembilangnya bagaimana? 30 dibagi 5. Ya kan, jadinya 6. 6 kali 3 adalah 18. Kemudian yang tengah 30 dibagi 2, 15. 15 dikali 1, 15. Yang kanan 30 dibagi 6, 5. 5 kali 5, 25. Nah, ini udah bisa kita urutin dari pembilangnya. Karena kalau penyebutnya sama, kita bisa urutin aja dari pembilangnya. Habis ini kita bahas lebih dalam. Nah, kita belajar mengurutkan pecahan dari yang basic dulu, dari yang penyebutnya sama. Nah, ini udah disinggung soal sebelumnya ya. Ketika penyebutnya sama, maka urutan kecil sampai ke besar adalah melihat dari pembilangnya. 10, 11, 12.
Ya, berarti langsung aja 10/99, 11/99, dan 12/99. Gitu aja. Selanjutnya nih, kalau yang sama adalah pembilangnya, maka sifatnya jadi dibalik teman-teman. Yang paling kecil adalah yang pembaginya lebih besar, yaitu 101. Berarti urutannya adalah 10/101, kemudian 10/100, kemudian 10/99. Lalu, kalau campuran gimana teman-teman? Nah, kita cari yang sama dulu. Yang ini sama penyebutnya. Nah, kalau udah sama penyebutnya jelas 10/100 lebih kecil dari 11/100. Lalu ada lagi nggak yang sama pembilangnya, yaitu yang ini sama yang ini. Kalau sama pembilangnya, maka yang nilainya lebih besar adalah yang penyebutnya kecil ya, ikut prinsip yang ini tadi. Berarti urutannya adalah, berarti kesimpulannya adalah 10/100 itu lebih kecil dari 10/99. Nah, kan kita udah dapat ini nih. Lalu urutan sebenarnya itu kayak gimana? Nah, kita harus bandingin dua sisanya, yaitu si hijau sama si merah ya. Caranya gimana? Kita pakai kali silang aja. Nah, 100 kali 10 itu 1000. 99 kali 11 itu 1000 lebih sekian ya. Dia nilainya lebih dari 1000. Berarti yang lebih kecil adalah si 10/99 ini ya. Baru 11/100-nya. Gitu ya teman-teman ya. Bisa juga menggunakan pecahan desimal berulang. 10/99 ini nilainya adalah 0,10 berulang dan seterusnya. Setuju nggak? Nah, teman-teman bisa cek video sebelumnya. Dan 11/100 ini adalah 0,11. Jelas lebih besar yang kanan. Oke, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya gimana kalau ternyata pecahannya ini mirip? Jadi nilainya hampir setara. Gimana cara ngitungnya? Apakah kita harus bagi satu per satu? Jawabannya enggak. Nah, kalau ada pecahan yang pembilang dan penyebutnya ini sama-sama selisih 1, manakah yang paling kecil dan yang paling besar? Kita pakai analog ya. Teman-teman ingat mungkin setengah, kemudian 2/3, 3/4, 4/5, dan seterusnya. Setengah, 2/3, 3/4, seterusnya ini dia sama-sama berselisih 1 pembilang dan penyebutnya. Tapi nilainya, kita lihat, ini nilainya 0,5, 2/3 itu 0,66 sekian, 3/4 itu 0,75, dan seterusnya. Ternyata, untuk pecahan yang selisihnya itu 1 pembilang sama penyebutnya, maka yang paling besar adalah yang paling kanan, atau yang pembilang atau penyebutnya paling besar. Gitu ya teman-teman ya. Berarti kesimpulannya adalah pecahan ini udah urut dari yang paling kecil ya, tandanya gini. Oke, aman banget ya teman-teman ya. Min, kalau pembilang dan penyebutnya dibalik gimana? Pembilangnya sekarang lebih besar. Nah, teman-teman cek ya. Dengan analog tadi sama juga. Kita punya bilangan yang kita perkecil angkanya. Misalnya 4/3, kemudian 3/2, 2/1. 2/1 nilainya 2. 3/2 nilainya 1,5, 4/3 nilainya 1,33 dan sekian. Ini bantuan kalau teman-teman lupa. Dan apa? Ternyata yang nilainya paling besar adalah yang ininya paling kecil, yang angkanya paling kecil ya. Berarti yang besar adalah yang paling kanan. Ini juga udah urut ya. Hati-hati dan pastikan teman-teman paham konsepnya aja, jangan dihafalkan. Kita lanjut ke soal. Nah, kita udah punya soal nomor 7, urutkan pecahan dari yang terbesar. Nah, saran admin biasanya kalau ingin mengurutkan pecahan itu pakai desimal karena lebih fleksibel dan lebih gampang. Ya, kita cek 2/6 ini sekitar 1/3 kan ya? Berarti 0,33 dan seterusnya. 72,34% itu berarti sekitar 0,72. 0,41 tetap, kemudian 3/5 ini 0,6. Berarti kita punya 0,33, 0,72, 0,41, dan 0,6. Berarti urutannya adalah paling besar yang 0,72 atau 72,34%. Ya, langsung coret aja opsi D sama E, dia bukan jawabannya.
Setelah 0,72, lanjut ke 0,6 tadi, yaitu 3/5. Nah, di sini ternyata hanya si 3/5-nya ada di option C aja, langsung jawabannya yang C. Teman-teman bisa buktiin sampai ke belakang. Dan sekedar saran, kalau teman-teman suka bingung, gimana yang paling besar, yang paling kecil, teman-teman bisa pisahin. Mana yang lebih dari setengah, atau kurang dari setengah, atau lebih dari 1, kurang dari 1, untuk mempermudah teman-teman klasifikasi. Nah, ini soalnya juga menantang teman-teman. Kita punya pecahan bersusun kayak gini. Langsung aja kita cari desimalnya. 26/99. Nah, teman-teman ingat, per 99 ini tadi menunjukkan pecahan desimal berulang. Ingat nggak? Yang berulang adalah si 26. Berarti ini adalah 0,26, 26, 26, dan seterusnya. Lanjut, 13/49. 13/49 ini nilainya sama dengan 26/98. Nah, bandingkan 26/98 sama per 99. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar yang penyebutnya lebih kecil. Berarti ini lebih besar. Nah, berarti si 13/49-nya ini harus berada di sebelah kirinya 26/99. Kita cek di soal. Option A jelas salah. Option B jelas salah ya. Perhatiin angkanya. Option C juga salah. Option D ternyata juga salah. Langsung aja jawabannya yang mana teman-teman? Jawabannya yang E. Ternyata itu triknya teman-teman. Loh kak, emang kalau kita lanjutin benar jawabannya yang E. Oke, kita buktikan ya. 7/25. 7/25 itu 28/100 atau 0,28 ya. 0,28. Lalu 3/10 itu 0,3. Gampang banget ya. Nah, ini dia udah urut nih, 0,3, 0,28, kemudian ini nilainya lebih besar daripada 26/99. Lanjut ke soal terakhir. Nah, soal terakhir ini adalah soal yang cukup mengecoh karena admin beberapa kali tes masih ada yang salah. Kita punya 1/3, 0,333, dan 33%. Kalau ada di antara kalian yang menjawab E, ini jelas fatal banget. Karena ketiganya sama sekali berbeda. 1/3 itu sama dengan 0,3333 yang enggak habis. 0,333 itu nilainya ya cuma 0,33 mandek. Kalaupun ditambah angka 0, ya paling gini-gini aja. Lalu 33% ini cuma 0,33. Nggak ada tambahan 3 lagi. Nah, kita udah tulis dalam bentuk pecahan desimal dan udah kita sejajarkan komanya. Teman-teman di sini harus membuat sebagaimana mungkin posisinya sejajar ya. Kita mau ambil 4 desimal silahkan, 5 desimal silahkan, yang penting posisi di belakang komanya harus sama atau sejajar. Nah, ini kita ambil sampai 5 deh. Nah, ini kan dia berulang, berarti 0,33 dan seterusnya. Nah, yang 0,33 ini, setelah angka 3 yang ketiga, dia nilainya 00. Iya nggak? Lalu, yang 33% ini, setelah 33, dia langsung angka 0. 00. Nah, kita batasi di tempat kelima di belakang koma. Mau 6 tempat silahkan, 7 tempat silahkan, itu paling bagus. Yang penting udah bisa menunjukkan perbedaannya. Nah, sekarang admin bikin kotak. Nah, dari kotak ini teman-teman udah bisa adu mana yang nilainya lebih besar. Jelas dong, yang nilainya paling kecil ya, karena yang dari kecil dulu berarti si 3000. 3000 lebih besar lagi itu 3300. Dan di atasnya 3300 ada 33, 33, dan seterusnya. Berarti urutan yang paling kecil adalah 33%, kemudian 0,333, kemudian 1/3. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang D. Oke, gitu aja teman-teman. Kita akan lanjut lagi bahas tentang faktorisasi faktor KPK FPB setelah video ini. Jangan lupa untuk kasih like dan subscribe supaya admin tetap semangat membuat videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.